Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Mas Sore. Materi hari ini adalah kita ingin belajar bagaimana kita membaca jurnal dan menulis jurnal ya. Saya akan share dulu materi pengantarnya. Nanti ada contoh jurnalnya yang bisa kita tiru gitu. Ya, baik, kelihatan ya. Jadi materi sore ini adalah membaca dan menulis artikel jurnal. Ya, nanti apa yang dimaksud dengan jurnal, kemudian bagaimana cara penulisannya ya, kita pelajari. Ya, ini latar belakangnya. Ini salah satu latar belakang sebetulnya ya. Jadi nanti kalau Anda skripsi atau KP, selepas skripsi dan KP, Anda diwajibkan untuk menulis yang namanya jurnal. Jurnal itu merupakan ringkasan dari laporan penelitian begitu. Jadi sebetulnya ya itu merupakan laporan penelitian juga begitu ya. Di sini lulus program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Kalau S2, Magister, harus ke jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi. Kalau S3, harus ke jurnal internasional yang terindeks Scopus atau terindeks yang mesin-mesin indexing lainnya. Nah, mengapa kita menulis jurnal? Ya, yang pertama sebagai syarat ya. Syarat Anda lulus ya, S2 nanti S1 nanti sarjana harus menulis jurnal. Oleh karena itu, salah satu syarat dalam kelulusan Anda setelah sidang skripsi nanti adalah di samping mengumpulkan laporan skripsinya, juga mengumpulkan jurnalnya. Nah, kita ajarkan nanti bagaimana cara menulis jurnal. Kalau kemarin kan literatur review bagaimana mengambil atau mencari studi pustaka ya, diantaranya dari materi-materi yang dari jurnal. Kemudian manfaat yang lain adalah merupakan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi Anda sudah meneliti, terus ingin melaporkan hasil penelitiannya ke mana? Ya ditulis ke jurnal gitu ya, majalah artikel atau jurnal ilmiah. Kemudian ada asas manfaat dan diseminasi hasil temuan ilmiah. Diseminasi ini artinya penyebaran ya, penyebaran. Kepada siapa? Kepada sivitas akademika. Kalau Anda dosen ya, Anda mahasiswa atau stakeholder misalnya kepada perusahaan ya, masyarakat sekitar dan sebagainya. Seperti itu. Bagaimana cara kita memulai menulis? Nah, ini biasanya startup-nya agak susah ya untuk memulainya. Jadi ya kita mulai dulu. Nah, kalau kata Tokopedia, mulai dulu gitu ya. Mulai dari mana? Ya yang mudah dulu, tapi juga tidak terlalu mudah, tapi juga tidak terlalu gampang. Yang tujuannya adalah menyampaikan sesuatu. Kemudian medianya sebagai jurnal, aturannya nanti ada aturan yang mengikatnya. Jadi setiap publikasi jurnal atau pengelola ya, kita menyebutnya adalah pengelola jurnal atau penerbitnya, dia punya aturan ya, aturan yang mengikat. Nah, aturan ini memiliki pedoman atau aturan penulisan. Nah, misalnya template penulisan, cara penulisan, kemudian bagian 1 isinya apa, bagian 2 isinya apa, dan sebagainya. Kemudian fungsi. Fungsi ini fungsi ilmiah, sosial, dan ekspresi. Ya. Secara ilmiah ya untuk menyebarluaskan pengetahuan ya. Aspek penulisannya dari sisi bidang keilmuan, bahasa tulisan, dan aturan dan gaya selingkung ini maksudnya pedoman ya, pedoman penulisan begitu. Nah, bagaimana ciri dari artikel ilmiah?
Yang pertama adalah objektif. Nah, objektif itu berarti harus ada ukurannya yang objektif, rasional, kemudian dan ada datanya. Seperti itu. Kalau subjektif itu kan cenderung suka-suka kita ya, menurut hati kita itu subjektif. Suatu misal Anda diminta teman Anda untuk mengukur teh manis begitu ya. Menurutmu ini manis apa enggak? Gitu ya. Oh, yang Anda jawabnya manis. Teman Anda jawabnya, oh ini kurang terlalu manis begitu ya. Nah, itu subjektif. Tapi begitu Anda menggunakan alat ukur untuk memang digunakan alat ukurnya untuk menghitung kadar gula, maka itu menjadi bersifat objektif, jadi terukur. Kemudian rasional. Ya, rasional, ini sudah kita bahas di pertemuan kedua kalau tidak salah, ya, salah satu ciri dari berpikir ilmiah. Ya, karena artikel ilmiah ini merupakan hasil laporan atau penulisan yang dihasilkan dari penelitian ilmiah. Jadi mau tidak mau ya pasti ya rasional begitu. Kemudian kritis, ya, kritis. Ya. Kritis ini berpikir secara kritis dan analisis. Ya. Kemudian baru, ya, ada nggak sesuatu yang baru terhadap apa yang sudah Anda teliti? Nah, ini bahasanya adalah pembaharu ya. Kalau bahasa ininya, bahasa yang biasa digunakan di kalangan peneliti adalah novelty, ya, nilai kebaruan. Ketika Anda meneliti suatu fenomena misalnya, atau misalnya ingin membuat robot. Nah, kalau Anda membuat robot yang bisa berjalan, maka itu bukan hal yang baru. Tapi ketika Anda tambahkan, misalnya robot bisa berjalan secara otomatis, itu pun masih hal yang baru juga. Anda tambahkan lagi, yang bisa berjalan otomatis, bisa mengenali apa itu lingkungan sekitar. Wah, ini luar biasa ini. Nah, itu ya, itu. Nah, itu sesuatu yang baru karena sebelumnya belum ada. Itu misalnya seperti itu. Kemudian proses penulisan. Proses penulisan ini kita bagi menjadi pra penulisan, penulisan dan pasca penulisan ya. Pra penulisan Anda harus menyiapkan bahan tulisannya, kemudian kerangkanya ya atau outline, kemudian penulisan. Penulisannya itu sendiri ya, yang isinya draft tulisan dan anatomi. Serta pasca penulisan atau yang biasa ada prosesnya yaitu penyuntingan dan publikasi. Nah, ini kalau Anda sudah selesai skripsi, bahan tulisannya ya pasti ada ya, laporan skripsi ini bisa Anda pulas dan poles ya, menjadi artikel jurnal. Kemudian ini contoh-contoh dari skripsi ya, ini punyanya siapa ini, Badar ya. Nah, ya, saya lanjutkan. Pra penulisan. Nah, pra penulisan ini berarti mencari dan pengembangan gagasan. Bahannya sudah ada, hasilnya sudah ada, ya, berupa laporan skripsi, ya. Kemudian Anda cari permasalahannya, urgensinya, originalitasnya, dan sebagainya. Kemudian pemahaman metodenya menggunakan apa? Kualitatifkah, kuantitatifkah? Metode kualitatif dan kuantitatif ini akan kita bahas di pertemuan ke depan, agar kita tahu apa sih yang dimaksud dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kemudian referensi, buku, jurnal, dan sebagainya. Gitu. Serta perencanaan naskah. Kalau kita sudah siap di pra penulisan, ya maka bisa dipastikan kita pun sudah mulai siap untuk menulis. Memang harus diperlukan suatu upaya ya, biasanya kalau memulai itu memang agak berat, tapi harus dipaksa. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam, sudah mood ya, sudah masuk ke dalam menulis begitu, ya saya kira itu menjadi lebih lancar. Kemudian penulisannya bersifat universal, mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku, artinya EYD ya, nggak boleh menggunakan bahasa prokem ya, bahasa yang bebas begitu ya, nggak boleh ya. Menggunakannya bahasa yang
sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ya. Bahasa yang baku. Kata-kata saya misalnya itu kamu dan sebagainya tidak diperbolehkan gitu. Kemudian gaya bahasa selingkung atau pedoman tata cara penulisan ini ada caranya tersendiri kalau di artikel jurnal, sistematika tulisan, kemudian cara merujuknya ya, cara mensitasi kalau istilahnya ya bahasa ilmiahnya merujuk itu mensitasi. Anda menampilkan tulisan itu mengacu kepada apa gitu ya. Nah, itu merujuk namanya. Kemudian penyajian tabel, penyajian gambar, penulisan identitas penulis ini juga sudah ada aturannya. Nah, draft kasar tulisan jangan takut menulis ya, dicoret-coret enggak masalah. Ya, ini salah satu contoh acuan citasi. Ini ada saya ambil di buku yang saya kutip juga di panduan penulisan skripsi dan KP ya. Jadi kalau Anda ingin melihat lebih lengkapnya, Anda buka saja filenya panduan penulisan KP dan skripsi. Itu ada. Ini yang di slide ini saya hanya menampilkan halaman depannya saja sebagai contoh. Nah, suatu misal Anda menggunakan referensi satu buku gitu ya, buku ya, yang ada pengarangnya. Pengarangnya cuma satu. Nah, maka Anda mengacunya dalam naskahnya seperti ini tulisannya. Kalau di daftar pustakanya seperti ini. Nah, jadi itu aturannya seperti itu ya. Ada aturan-aturan tertentu maksud saya. Gitu. Ya ini yang harus dimengerti oleh para penulis jurnal supaya terstandar ya. Karena memang untuk menulis jurnal itu secara umum itu formatnya sudah ya baku gitu lah, sedikit baku. Hanya mungkin gaya layoutnya saja yang nggak berbeda begitu antara publisher satu dengan publisher yang lain. Kemudian anatomi penulisan biasanya di dalamnya secara umum ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, ya, pendahuluan, landasan teoritis, sampai dengan daftar pustaka. Ya. Di mana-mana jurnal ya isinya ini ya, judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, dan seterusnya sampai daftar pustaka. Nah, kemudian ada simpulan dan saran. Nah, kemarin kita bahas juga ya, saran biasanya saran ini berisi gap ya, apa yang bisa dilakukan selanjutnya atau penelitian bagi apa yang bisa dikembangkan dari penelitian tersebut. Nah, itu dimasukkan di saran. Kemudian kita mulai di abstrak dulu ya. Nah, abstrak. Apa itu abstrak? Nah, abstrak itu secara mudahnya adalah ringkasan dari isi dari artikel jurnal ya. Ringkasan isinya hanya poin-poinnya saja, ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting. Memuat apa? Masalah, prosedur, ringkasan hasil penelitian. Jadi ada masalah, tujuan penelitiannya, prosedur meneliti bagaimana, kemudian ringkasan hasil penelitiannya. Gitu. Satu paragraf umumnya maksimum 200 kata. Ini saya kira sekarang cukup mudah kalau menggunakan word processing mengukur sebanyak 200 kata karena kalau di Office Microsoft Word itu terukur ya, ada ininya. Oh, sudah 200, oh masih 100 misalnya. Tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, merek dagang. Jadi hanya teks saja, kemudian boleh dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Biasanya kalau di publikasi jurnal, itu kalau bahasanya bahasa Indonesia, abstraknya bahasa Inggris. Ya. Atau sebaliknya, misalnya. Biasanya seperti itu ya. Tujuannya apa? Supaya kalau abstraknya bahasa Inggris, maka orang dari luar Indonesia bisa membaca. Gitu. Ada juga yang dua-duanya, tapi itu jarang ya. Jarang. Artinya tergantung dari ketentuan yang diberikan oleh penerbit di jurnal. Kemudian keyword ya, kata kunci atau keyword. Nah ini, apa itu keyword? Kita lihat slide sebelumnya. Nah di bagian bawah ini ada kata kunci ya. Nah selalu ada kata kunci. Mempermudah penelusuran artikel.
mempunyai makna yang khas dan jelas, kemudian 3-5 kata atau istilah yang dibahas dalam artikel. Ada di dalam judul atau bahasan, sebaiknya mengacu pada thesaurus. Nah, ini abstrak kata kunci, yaitu merupakan kata-kata yang khas yang ada yang banyak digunakan di jurnal yang Anda publikasikan dengan topik tertentu itu ya. Misal Anda ingin mengirimkan jurnal, misalnya membuat robot berjalan secara otomatis menggunakan jaringan saraf tiruan ya, misal seperti itu ya. Maka kata kuncinya robot, jaringan saraf tiruan, automation, terus apa lagi misalnya ada perhitungannya apa di situ misalnya ya. Perhitungan matriknya misalnya matrik 3 dimensi ya, tuliskan matriks misalnya. Seperti itu. Jadi dengan membaca kata kunci kita bisa tahu, oh kira-kira ini seperti ini ya, gitu. Jadi abstrak ini merupakan jendela ya untuk kita melihat isi dari jurnal secara keseluruhan gitu. Makanya sedikit saja, cukup 200 kata. Kemudian pendahuluan. Nah, ini sudah masuk ke dalam penulisan artikelnya. Isinya adalah latar belakang, kemudian masalah, kemudian status ilmiah ya disertai sumber acuan, pernyataan umum, wawasan, rumusan tujuan. Nah, latar belakang kenapa kok ada penelitian ini, kemudian masalahnya apa, kemudian kondisi topik yang diteliti. Ya, misal Anda meneliti tadi robot yang bisa berjalan otomatis dengan jaringan saraf tiruan, Anda menceritakan sedikit mengenai perkembangan penelitian yang berhubungan dengan apa yang Anda teliti saat ini. Misalnya, oh ternyata di peneliti di Jepang sudah menemukan robot yang bisa berjalan, yang bisa terbang dengan jaringan saraf tiruan, misal seperti itu ya. Atau di Australia ada peneliti membuat robot yang bisa berjalan tapi menggunakan teknologi kontrol PID misalnya seperti itu. Nah, jadi memberikan gambaran ya, gambaran secara umum ya, dulu mengenai topik yang ada di dalam penulisan jurnal Anda. Kemudian landasan teoritis, empiris ya, latar belakang rasional status ilmiah sama ya. Ya. Metodologi atau cara yang digunakan misalnya untuk meneliti ya. Datanya harus ditampilkan, kemudian sumber datanya ya. Kalau datanya dari kuesioner ya harus Anda tampilkan hasil dari data pengolahan kuesionernya. Seperti itu. Kalau misalnya datanya dari pengujian, misalnya pengujian berupa grafik ya Anda tampilkan. Ya, misalnya Anda membuat alat untuk mengukur suhu di ruang server misalnya ya. Secara otomatis kalau dalam panas tertentu dia menyalakan kipas angin atau AC misalnya ya. Nah, itu Anda buatkan suatu cara pengujiannya, Anda buatkan tabel misalnya untuk sebagai salah satu cara melakukan suatu pengujian yang alat yang sudah Anda buat. Kemudian model juga ya, bagaimana data dianalisis, kemudian bahan analisis, cara penarikan sampel, prosedur analisis, cara perhitungan, sampai diperoleh hasil yang diolah. Nah, kemudian bagian hasil dan pembahasan. Uraian mengenai hasil dan pembahasan ini berisi tentang hasilnya, ya, serta pembahasannya. Biasanya ada ilustrasi tabel, gambar, ya, kemudian grafik, ya, kemudian ada ilustrasinya, gambar berdasar melihat, ya, misalnya melihat atau hasil penelitian ini begini bisa dilihat di grafik nomor sekian, misal seperti itu ya, itu sebagai ilustrasi ya. Kemudian hasil dan pembahasan ini berisi tentang menjawab masalah penelitian ya, atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tersebut dicapai. Kemudian menafsirkan hasil penelitian. Kalau misalnya penelitian Anda membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu ya. Atau merupakan tempat penulis mengemukakan pendapat dan argumentasi secara bebas, tapi singkat dan logis.
menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya. Menjelaskan arti temuan untuk memperluas cakrawala ilmu. Jadi ini hasil dan pembahasan ini isinya tergantung topik penelitian Anda seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya untuk menangani masalah, ya berarti hasil pembahasannya menjawab masalah penelitian. Kalau membandingkan suatu penelitian A dan penelitian B, ya berarti ini isinya hasilnya adalah menafsirkan hasil penelitian. Kemudian kesimpulan dan saran. Ya. Kesimpulan dan saran ini bukan copas dari pembahasan ya, tapi kesimpulan ya. Dengan adanya penelitian ini, maka jadi mungkin bisa berisi manfaatnya ya, kemudian atau generalisasi dari temuan ya, membuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Gitu. Dengan penelitian ini menjadi lebih efektif misalnya. Konteks efektif kan sudah Anda jelaskan di bagian hasil dan pembahasan di atas, gitu ya. Seperti itu. Dari penelitian sebelumnya atau kalau sebelum ada penelitian grafiknya naik misalnya, boros misalnya ya. Setelah ada penelitian kok grafiknya menjadi turun, jadi hemat. Berarti efektif, efisien, gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kesimpulan dan saran. Nah, saran ini biasanya isinya kelemahan atau kekurangannya atau mungkin hal-hal yang belum sempat selesai diteliti ya. Itu bisa dimasukkan ke dalam saran. Misal Anda membuat sistem akademik ya berbasis web misalnya, kemudian belum ingin mengembangkan ke mobile tapi belum selesai ya, bisa boleh dimasukkan ke dalam saran. Kemudian daftar pustaka harus lengkap sesuai rujukan dalam teks, tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Nah, ini biasanya kalau daftar pustaka itu sudah ada standarnya. Standarnya nanti kita bahas ya, tidak saya tampilkan di slide ini, tapi ada standarnya. Dari Harvard seperti apa, dari APA seperti apa ya. Ada yang standarnya nama depan dulu, baru penerbit dan seterusnya dan seterusnya. Ada perbedaannya. Ada yang model IEEE ya, seperti itu. Kemudian tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Nah, kita harus tetap mentaati tata cara penulisannya di penerbit-penerbit jurnal yang biasa disebut adalah template ya. Termasuk dalam panduan penulisan KP dan skripsi, kami sudah memberikan suatu template-nya. Ya pokoknya mengikuti itu ya gitu ya, judulnya harus di tengah, kemudian namanya ada di bawahnya, kemudian setelah itu abstrak dan seterusnya dan seterusnya. Fontnya harus 12 atau 11 misalnya ya, Times New Roman atau dibagi 2 halaman dalam satu lembar bagi 2 kolom dan sebagainya. Nah, itu menyangkut masalah tata cara penulisan. Kemudian pasca penulisan. Nah, tadi kita sudah nulis, sekarang pasca penulisan Anda revisi ya. Anda revisi sambil direvisi sambil minum dulu ya. Ya, revisi naskah. Yang dicek lagi untuk terakhir kali misal sebelum diberikan ke penerbit. Abstraknya bagaimana, isi dan seterusnya, penyajian gambar dan seterusnya. Kemudian penyuntingan naskah untuk memperkecil kelemahan dan kesalahan draft. Misalnya ada kesalahan penulisan misalnya ya, menulis apa itu sistem akademik, Anda tulis sistem akmik misalnya ya, ternyata kurang huruf dan sebagainya. Nah itu termasuk bagian dari penyuntingan naskah. Kemudian setelah itu ya Anda publikasikan, Anda kirimkan ya artikel tersebut ke publisher atau penerbit. Nah ini di Indonesia, ini saya tampilkan yang dari Indonesia, contoh-contoh jurnal yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya, ini hanya ya sedikit banget, ini masih sangat sedikit.
Ini linknya bisa Anda klik nanti ya, isinya apa sih gitu ya. Kalau kemarin kan saya memperkenalkannya yang dari DOAJ ya, atau Sign Direct gitu. Yang ini yang dari Indonesia. Kemudian ada Insys Unila, ada jurnal, ada Nero ya, namanya lucu-lucu ya. Ada Jointek, Sinergis ya. Unsada punya nggak? Oh ada ini, jurnal Unsada ACID ya. Ya, itu silakan nanti diklik, dieksplor seperti apa sih bentuknya gitu. Ya. Ya, baik. Ini saya close dulu. Nah, tugasnya nanti ya. Saya akan menunjukkan eh, contoh jurnal yang sudah jadi dan yang sudah terbit, sudah pernah terpublikasi. Belum saya share ya. Mana ini? Oh, ini dia. Ya, ini jurnal yang pernah saya tulis, yang saya masukkan ke dalam publikasi jurnal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Internasional 1, sisanya nasional. Oh, ada 2 yang internasional. Ya, kita lihat salah satunya. Ini saya pernah mengirim di sini, di jurnal STEMIC Bani Saleh dan seterusnya. Namanya jurnal gerbang. Ini biasanya identitas di artikel jurnal seperti ini biasanya ya. Ada nama jurnalnya, ada volumenya, ada nomornya, dan tanggal terbit. Kemudian kalau di jurnal STEMIC Bani Saleh ini aturannya seperti ini penulisannya ya. Itu maka saya harus mengikuti aturan penulisannya. Judulnya seperti ini, di sini ya di tengah. Kemudian pengarangnya ada di bawahnya. Gitu. Kalau di penerbit yang lain bisa jadi ini di sebelahnya ya. Ada Maris Budiman, koma Susilo Witiksono. Susilo Witiksono ini senior Anda, lulus tahun 2017 kalau nggak salah ya. 2016 kalau nggak salah. Ya, ada pendahuluan, kemudian ada landasan teori sedikit ya karena ini kan tidak membahas mengenai ilmunya secara umum, tapi lebih fokus ke dalam penelitiannya gitu. Jadi ilmu pendukungnya apa ini? Oh, hashtag pakai web ya, kemudian database ya sedikit-sedikit, jadi ditampilkan sedikit-sedikit. Penutup kesimpulan. Nah, ini. Kemudian ada daftar pustakanya, selesai ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang lain. Ini diterbitkan di Ukrida. Tahun berapa ini? Tidak ada tahunnya ya. Nah, silakan diklik ini biar tahu tahunnya. Nah, di Ukrida ini mengharuskan abstrak 2 ya. Abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris. Kemudian judulnya juga sama. Judul bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris. Ada abstraknya, kata kuncinya. 2016 ya. Dikirim sebelum Juni, diterima, kemudian setelah itu direvisi ya. Direvisi di editing ya. Disuruh revisi. Pak, tolong dong ini diperbaiki formatnya misalnya, atau ini kurang ini ya penulisannya ini, atau kurang metodenya kurang pas dan seterusnya dikirimkan balik sehingga disetujui Agustus. Jadi tidak selalu ketika kita kirimkan artikel jurnal itu kita kirim terus langsung diterbitkan, nggak mesti ya. Bisa jadi ditolak begitu karena template-nya nggak sesuai, ilmunya nggak sesuai dan sebagainya. Nah, kemudian bab 1 pendahuluan tadi membahas apa? Pendahuluan mengenai status ya, status keilmuan ya. Nah, ini di sini saya berikan 1 ya. Ini merupakan tanda untuk saya mengutip dari mana. Ini nanti akan larinya ke daftar pustaka. Abad ke dan seterusnya. Loh, ini siapa yang ngomong ya? Seperti itu. Era tahun 2000 merupakan era dan seterusnya. Saya kasih tanda 2. Ini kutipan ya. Maksud saya
Ini merupakan tanda kutip. Jadi di sini apa yang kita tulis di dalam artikel jurnal itu nggak boleh ngarang, ya. Kecuali tadi ya di slide berapa tadi ungkapan-ungkapan yang bersifat umum, ya. Gitu. Kalau yang bersifat secara spesifik itu harus mengacu kepada referensi yang lain. Kalau misalnya matahari terbit dari timur, nah misalnya, nah, itu kan umum ya, nggak perlu mengacu dari suatu artikel yang lain. Kemudian saya nulis lagi, metode tradisional dalam pendidikan berjalan memberikan materi tentang pengetahuan dan telah disiapkan sebelumnya. Saya mengutip dari penelitian yang nomor 3. Kemudian materi pembelajaran nggak menarik karena nggak ada informasi dinamis dan seterusnya. Oh, kata siapa ini? Menurut penelitian yang nomor 4. Kemudian ini secara umum ya. Sekarang yang bagian AR-nya. Peneliti menemukan bahwa teknologi dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Oh, poin 6. Ya, poin 6, peneliti yang membuat jurnal di poin 6 yang saya kutip ini mengatakan bahwa teknologi itu dapat meningkatkan pemahaman siswa loh dalam pembelajaran. Nah, contohnya AR, nah, seperti itu. Kemudian contoh yang lain, ini juga boleh ya memberi nama dengan cara metode parafras gitu ya. Parafras itu menceritakan atau menuliskan kembali dengan bahasa kita gitu. Isnaini Rahmawati dalam penelitian juga telah membuat aplikasi berbasis PC dan webcam tentang edukasi gigi bagi anak. Oh, nah di sini ini menunjukkan bahwa aplikasi AR untuk gigi itu sudah pernah ada, tetapi masih menggunakan PC ya dan webcam gitu. Nah, sementara yang akan saya kembangkan adalah menggunakan mobile phone ya. Itu salah satu gap ya. Artinya perbedaannya ada di situ. Oh, Ibu Isnaini ini menggunakan PC. Ya sudah, kalau gitu saya menggunakan mobile misalnya gitu. Baru masuk ke landasan teori. Landasan teori juga mengambilnya dari jurnal, Clover dan Square dan seterusnya dituangkan di sini. Begitu juga ini, masalahnya apa sih? Masalah gigi berlubang. Saya juga nggak boleh ngarang ya, masalah gigi berlubang. Oh, ternyata berdasarkan WHO, datanya adalah sekian, 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 sekian. Ini ada 16, 17, gitu. Kemudian baru yang merupakan upaya kita itu di sini ya. Nah, ini target management system, Vuforia engine. Nah, ini boleh juga mengutip dari websitenya Vuforia engine ya, atau Blender ya, www.blender.org seperti itu. Kalau ingin menambahkan sedikit teori di sini. Tapi karena ini sifatnya teknis, jadi tidak perlu ditambahkan. Terus sudah. Terus ini ya hasilnya. Ini proses pembuatannya atau metodologi penelitiannya. Ini hasilnya. Nah, aplikasi lingkungan hasilnya seperti ini ya. Tampilan dan seterusnya. Ini tampilan di mobile phone-nya, ini ya tampilan di kamera di HP-nya ya. Ini informasi tambahan dari aplikasi tersebut di HP. Kemudian dites, diuji. Nah, diuji saya menggunakan kuesioner kepada anak-anak dan umur yang bervariasi. Menurutnya gimana nih? Oh, kebanyakan informatif misalnya. Kurang informatif, tidak informatif. Nah, seperti itu ya. Nggak masalah ya, apapun hasilnya. Toh ini merupakan yang menginput adalah responden. Grafik hasil kuesioner aplikasi. Sangat membantu, aplikasi ini membantu. Kemudian ini apa ini? Informatif ya. Satu informatif, yang satu membantu ya. Mungkin bisa Anda tambahkan juga suatu saat seberapa mudah menggunakan aplikasi ini. Nah, seperti itu ya, buat Anda masalah juga itu. Berarti itu untuk mengukur interaktivitas user dengan aplikasi. Mudah nggak sih aplikasi yang Anda buat? Jangan-jangan susah ya, banyak ininya, page-page-nya, dan sebagainya. Kemudian kesimpulan, memudahkan masyarakat memahami, dan seterusnya. Nah, referensi. Nah, Anda perhatikan di sini, ini ada 1, 2, 3, dan sebagainya. Ini yang saya kutip di atas tadi. Ya, gitu. Yang saya beri tanda kurung siku berdasarkan nomor urut sesuai dengan yang ada di
atas tadi ya referensinya. Jadi ini referensinya penomorannya mengikuti yang ada di atas. Ya. Jadi nggak sesuai dengan apa abjad ya. Ada I, A, C, seperti itu dan seterusnya. Nah dari sini kita bisa memahami bahwa untuk membuat suatu artikel jurnal, untuk menulis artikel jurnal, maka Anda juga harus banyak membaca ya. Nah, kemarin di materi literatur review, semakin banyak yang Anda baca, maka tulisan Anda akan semakin berkualitas. Begitu. Ya, satu contoh lagi ya, satu lagi. Ini diterbitkan di Infotech Mesin. Nah, Anda perhatikan di sini ada sedikit perbedaan ya. Kalau tadi judulnya 2, ini cukup 1. Tapi abstraknya 2. Abstraknya bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Namanya di atas tadi yang di jurnal Bani Saleh, atas dan bawah sekarang jejeran. Jejeran, seperti itu ya. Terus bawahnya ditulis lembaganya ya, dari informatika. Kemudian abstrak, kata kuncinya ada di sebelah kiri. Nah, ini merupakan template yang diberikan oleh publisher Infotech Mesin. Sama juga ada identitasnya, nama jurnal, volume, dan ISSN. Selalu harus ada ISSN ya, serial number-nya. Terus sudah, oh ya, ketambahan ini ada alamat korespondensi Pak Aji ya. Pendahuluan sama juga ya. Ini sini ada mengacunya ini ya. Nah, 2, 3 ini nanti munculnya di daftar pustaka. Jadi kalau Anda mau mengecek misalnya membaca suatu artikel jurnal, hardware Arduino dan seterusnya, oh 2 ini siapa ya? Nah, Anda bisa menelusuri nomor 2. Oh, nomor 2 itu ini ya, misalnya Smart School Multimodal dan seterusnya. Nah, Anda bisa searching nih di Google Scholar untuk mencari artikel ini yang lebih detail lagi. Begitu. Itu dari sisi template. Saya balik lagi pendahuluan. Metode penelitian, nah sama ya isinya, mirip-mirip. Nah, artinya secara umum ya artikel jurnal itu ya isinya seperti itu gitu ya. Kemudian ada desain, kalau perlu desain baik hardware maupun software. Kemudian yang sudah jadi ya, fotonya kalau bisa ditampilkan fotonya. Ini desainnya, ini hasilnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang hasil kerjanya, hasilnya ya dari sisi samping, yang ini dari sisi atas begitu. Kemudian ini pengujian di sistem softwarenya seperti itu. Kemudian ini pengujiannya, hasil uji coba. Kalau 5 liter itu outputnya berapa, selisih berapa dan seterusnya. Boleh saja ini nanti dibuatkan grafik juga boleh. Masalah hasil pengujian, nah kadang-kadang tambahkan masalah juga nggak masalah ya. Jadi ada masalah dalam penelitian itu ya nggak apa-apa gitu ya. Misalnya di sini katup solenoid valve tidak terbuka sepenuhnya. Oh, solusinya apa gitu ya dan seterusnya. Supaya apa? Supaya apabila ada orang lain yang mengalami hal yang sama, dia bisa memperoleh referensi seperti ini. Oh iya ya, kalau water flow tidak menghitung debit air, saya akan memeriksa kabel jumper misalnya seperti itu. Jadi ini merupakan informasi tambahan juga ya bagi pembaca. Kemudian daftar pustaka, kesimpulan, saran ya, saran. Kemudian ini yang di jurnal internasional dengan kita lihat ininya sama ada apa itu identitas ya, identitasnya judul kemudian diterima dan dikirim. Dikirim, diterima di sana. Accepted ini maksudnya diterima untuk diterbitkan ya, diterima oke ya, baru terbit secara online tanggal sekian, begitu. Nah, Anda perhatikan ini hampir 2 bulan ya melewati apa itu revisi ya, itu. Sama baik ini juga. Ini juga sama ya. Oh ya, ini agak berbeda ini. Nah, kita lihat atasnya. Nah, Anda lihat di sini
Di jurnal-jurnal sebelumnya, template-nya ada 2 kolom ya. 2 ya, di atas tadi juga 2, tapi yang ini 1. Nah, 1 ya. 1 halaman itu 1 kolom begitu. 1 kolom. 1 kolom sesuai dengan template yang diberikan oleh penerbit. Jadi kita harus ikuti ya. Kalau mereka minta 1 kolom saja ya 1 ya. Kalau 2 kayak yang di atas ya harus kita buat 2 gitu. Biasanya penerbit itu memberikan filenya ya, file template-nya. Kita tinggal menulisnya saja. Konklusi, referensi. Konklusi, kesimpulan ya, konklusi itu kesimpulan, referensi. Nah, ini termasuk saran ya, saran. Aplikasi ini meminta penambahan vocab Hangul. Hangul itu bahasa Korea, bahasa tradisional Korea. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya ada peneliti yang tertarik mengembangkan ini, oh, saya akan menambahkan ini, gitu ya. Gitu. Kemudian saya juga akan menambahkan pendekatan budaya Korea. Pendekatannya misal karena vocab dan pendekatan budaya ini belum diteliti oleh si penulis jurnal ini. Ya, ini sama, ini desainnya kalau tadi yang sudah jadi ya. Jadi kalau Anda meneliti yang menghasilkan suatu alat, bisa 2 artikel jurnal yang bisa diterbitkan. Yang pertama desainnya, yang kedua hasil jadinya. Nah, ini desain, yang di atas tadi hasil jadinya. Yang namanya desain ya berarti desainnya saja. Gitu ya, serta program-programnya. Nah, ini desain ya, sama simulasinya ya. Oh, simulasi ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, seperti itu. Baik, saya stop dulu. Saya kembali lagi ke PowerPoint yang sebelumnya. Saya close ya. Saya kembali ke PowerPoint. Nah, ini dia. Tugas. Carilah jurnal ilmiah di bidang ilmu komputer berbahasa Inggris dan downloadlah. Kalau kemarin Anda mendownload jurnal ya, terus Anda buatkan landasan teorinya gitu ya. Terus apalagi masalahnya, konklusi dan sebagainya. Nah, sama mirip-mirip tugasnya mirip dengan yang kemarin. Hanya Anda beri stabilo ya warna di ininya. Di tulisan tersebut mana yang menunjukkan itu bidang topik penelitian, masalahnya, kemudian metode penyelesaiannya apa, kemudian solusinya gimana, evaluasinya, dan kontribusinya. Gitu. Ya, mirip, hanya ini langsung ada coret-coret ya di artikelnya, artikel jurnalnya. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa. Berapa? 53. Pak, namanya Pak. Ya. Itu harus yang berbahasa Inggris, Pak. Ya, bahasa Inggris. Anda kan sudah belajar bahasa Inggris kan? Iya, Pak. Iya. Pak, mau tanya. Ya, ya. Berarti langsung aja di jurnalnya ya Pak, dicoret-coret gitu? Nggak Ya. perlu diketik lagi di Word? Nggak usah ditulis ulang di tabel. Kemarin kan Anda nulisnya di tabel ya, tulis ulang lagi ya, Iya, supaya saya pengen tahu Anda bisa memilah-milah ini judul, ini yang bagian ini gitu. Nah, sekarang nggak coret-coret aja. Mana yang lebih ke konten ya, lebih ke pengetahuan kontennya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Jam berapa ini? Oh, udah 45 menit lumayan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kameranya dinyalakan. Akan saya capture, nanti hasil rekamannya akan saya upload di YouTube dan di Google Classroom ya.
page. Oh, ada 3 page ini, 54 siswa. Oke. 1, 2, Pak, bentar Pak. Tunggu. 2, 3, 3. Oh, ada 3 page. Oh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.